diukur wong iki karo wong. Wong karo wong diukur namanya kecerdasan emosional. Emotional question. Sehingga akan menjawab tadi, oh kayak sekolah rada pinter kok jadi bos kayak bicara nih. Sekolah rada pinter kok jadi direktur perusahaan. Sekolah rada pinter kok jadi kepala SMA misalnya. Nah ini jawabannya di sini. Kecerdasan emosional itu hati-hati dengan punya anak ini ya. Anaknya matematika IQ jadi di intelektual ini matematika api bisa dikatakan pinter, tapi lain ini belum tentu Pak. Karena ciri pertama emosional yang tinggi, kecerdasan bersama orang lain yang tinggi ditandai pertama sosialisasi. Itu tingkatan Pak, tingkatan. Yang paling rendah itu tingkatan cerdas emosional adalah sosialisasi, mampu memperkenalkan dirinya. Oh ini Mas Rudi mesti ro lagi lurah gitu. Kangger wong jeglung mesti ro. Jadi sosialisasi, mampu memperkenalkan dirinya. Oh ini Mas Bre, kabeh wong lho sak kecamatan lagi kepala SD 06. Karena cerdas secara emosional dari sisi sosialisasi, mampu mengenalkan diri. Yang kedua, mampu berkomunikasi, iso berhubungan Pak. Oh ini kepala sekolah iso berhubungan karo wong Puskesmas, iso komunikasi karo ora mel, iso komunikasi karo polsek kecamatan. Ini komunikasi, cerdas tingkatan dhuwure namanya pinter komunikasi. Kenapa? Komunikasi berhubungan pinter. Nah tadi disebut yang ketiga, tingkat oleh pengacara kolaborasi. Tingkat cerdas emosi yang tiga itu kolaborasi. Tadi disebut ya Pak ya. Kolaborasi toto ini kerjasama. Pinter kerjasama Pak. Jadi seorang guru bisa pinter bekerjasama karo petani. Seorang guru bisa kerjasama karo pejabat-pejabat. Seorang guru bisa kerjasama karo para alim ulama. Kerjasama. Nah, seperti tadi kerjasama antara SD 6 dan TK ya, menghasilkan produk yang spektakuler, luar biasa ya. Tariannya sangat luas, guling-guling, main kolaborasi, bekerja sama. Terus puncaknya yang ngendi Pak? Wong yang paling cerdas emosional yang ngendi? Sehingga sukses. Kecerdasan networking gitu ya. Jadi membentuk jaringan, membentuk kerjasama tadi akhirnya membentuk jaringan. Oh ini jaringan pupuk dicekel misalnya Pak Bibit ya, Pak Bibitnya ke jaringan pupuk sak Tangguh Gunung, ketuanya Pak Bibit. Lek politik jaringannya partai. NU itu jaringannya partai terbesar nih kalau di sini ketua MEC Pak kecamatan. Oh itu cerdas secara emosional. Jadi jangan kita pikir bocah sekolah goblok matematika kemudian sukses, lagi temuannya cerdas emosional nih. Lagi diwarnai wongnya pinter ternyata. Pinter memperkenalkan diri, pinter berhubungan, kerjasama, akhirnya membentuk jaringan. Jangan lupa Bapak Ibu, putra jenengan mungkin salah, akademiknya kalah, matematika, IPA kalah. Nih anaknya pinter nari, khusus nih. Anaknya pinter ngejak konco-konco nih, ojo di sini. Itu bibit dari kecerdasan ketika orang bersama orang lain. Ini kuncinya susah bisa jadi Pak. Dan saya pinter, saya dur jumlah ya me titik lurah jengluk kabeh piro Pak? Bu lurah jengluk kabeh piro wong? Satu. Saya dur misi tok, saya Bupati Tulungagung jumlah itu satu. Saya dulu network ini memegang jaringan pemerintahan. Pak Prawoto ketua MBC jumlahnya berapa? Sak kecamatan. Siap. Iya kan? Saya sedikit Pak.
saya cerdas secara emosional, mediti wonge, tapi bisa berpengaruh terhadap orang banyak. Kita harap berapa jumlah alumninya? 13. 13 itu jadilah anak yang cerdas intelektual, cerdas secara emosi, mana? Saya yakin. Makanya saya ini anaknya kurang tinggi, ojo di sini. Anak pupuk, ini ilmu. Ini ilmu. Ayo. Kemudian Bapak Ibu, cerdas yang terakhir ini harus hati-hati. Cerdas yang diberikan Allah itu ada yang terakhir, cerdas secara spiritual. Kita semua beragama ya. Agama Islam tentu. Cerdas ketika pandai atau cerdas berhubungan dengan pangeran. Karena yang pertama ada intelektual, cerdas diukur karena dirinya sendiri. Yang kedua cerdas diukur dengan orang lain. Kalau yang ketiga ini cerdas ketika diukur dengan pangeran. Ini ilmu roto dhuwur kula izin prawoto. Pak Prawoto ini ulama, alim. Saya pernah diskusi itu. Jadi orang yang cerdas secara spiritual itu adalah tingkat jure ma'rifatullah. Orang yang kenal dengan Allah, bisa bermusyahadah dengan Allah. Piye wong kenal karo pangeran kuwi, Pak? Kanjeng Nabi dawuh, man arafa nafsah faqat man arafa robba. Sapa sing kenal dirinya mesti kenal Tuhannya. Jadi ilmu rodo dhuwur Pak, mulai dipahami bagi sing ra tau yo mulek, Pak. Tapi sejatinya kita harus sampai di sini, Pak. Karena kalau ibadah tidak bisa, misalnya Pak, ini namanya apa? Kalau pegang nih, mik, nggih, namanya mik. Barangnya pundi? Jenenge mik, barangnya. Ada lagi. Itu di meja saya itu ada rokok surya. Jenenge rokok surya. Barangnya pundi? Niku. Namanya Allah. Allah itu nama atau wujud, Pak? Nama ya. Nah, pertanyaannya, bagi orang yang sudah kenal Allah, nama Allah, karena kenal pasti dia tahu Allah itu siapa. Masa nih loh. Ini jumlahnya saya cerdas ini, Pak. Yaitu Kanjeng Nabi, Rasul, Nabi-Nabi, Wali, dan orang yang dipilih Allah. Jadi kalau kita sholat Allah Akbar, banyaknya kok Allah neng kono, Pak. Itu berarti ya menurut ini salah, Pak. Bisa dikatakan musyrik. Karena Allah tidak bertempat, gitu. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini kajian-kajian ini kajian mendalam, maka monggo silakan dikaji bagi yang ingin mendalami ilmu ma'rifat. Singkat cerita, ini kecerdasan spiritual. Ketika orang mampu berkomunikasi dengan Allah, sehingga Pak, fenomena di masyarakat, Pak, kiai ki akeh ning desa mlaku masjid ya akeh, ulama ya akeh, tapi sing kae kok iso nyuwuk wong ya. Sing kae kok iso nyuwuk bocah nangis. Ayo. Nah itu rentetannya panjang, kalau wedi ceritanya ini kalau jangan salah. Singkatnya ada tinggi intelektual, emosional, ada spiritual. Saya yakin dengan bimbingan Pak Kepala Sekolah ini, murid saya juga ini Pak Pri ini. Barangkali ini Pak Lurah juga mantan murid. Barangkali ada yang lain ya mantan murid. Ada yang lain, coba angkat tangan. Ini terasa kan? Oh itu dia. Jadi dengan Mas Pri, Pak Pri ini bila sudah lulus pendidikan terakhir di Tanggung Gunung tertinggi, Pak. Sekolahnya paling S3, gelarnya doktor. Saya saja kalah. Dengan ilmu yang dia miliki, akan yakin saya kalau ditenani akan membawa SD Ngelu ini akan muncar di Kabupaten Tulungagung. Akan nampak bersosialisasi, memperkenalkan diri sehingga ketok. Maka dari itu
tolong nanti yang akademik, non akademik itu diutamakan, jangan diberat sebelah. Kira-kira itu diskusi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Jika adalah jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada yang kata yang salah, jangan masukkan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.